Pulau Sumatera sejak lama dikenal sebagai tanah dengan jalan lintas yang penuh cerita. Jalan raya yang menghubungkan Medan, Pekanbaru, Jambi, hingga Palembang menjadi nadi kehidupan masyarakat. Di akhir dekade 80-an, jalur darat inilah yang menjadi urat nadi pergerakan manusia dan barang. Para pedagang membawa hasil bumi, mahasiswa pulang dan pergi menuntut ilmu. Para pekerja merantau mencari rezeki, dan keluarga-keluarga berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Bus menjadi sahabat perjalanan, alat yang mengantar mimpi dan harapan. Namun, meski kebutuhan perjalanan begitu tinggi, kondisi transportasi darat saat itu tidak sepenuhnya memuaskan. Banyak bus masih berusia tua, pelayanan seadanya, dan jadwal yang sering molor. Para penumpang sering harus berdesakan, menunggu berjam-jam, bahkan rela menanggung rasa lelah demi bisa sampai ke tujuan. Masyarakat membutuhkan sesuatu yang lebih baik, armada yang nyaman, harga yang wajar, dan jadwal yang bisa dipercaya. Di tengah kebutuhan besar itu, muncullah seorang pria sederhana dari Medan. Ia bukanlah konglomerat, bukan pula pewaris perusahaan besar. Kesehariannya justru dihabiskan di balik etalase kecil, menjual spare part kendaraan bermotor. Namanya adalah Norman Dinata, yang akrab disapa Ahai. Dari usahanya menjual suku cadang, ia berkenalan dengan banyak sopir, mekanik, hingga pemilik kendaraan. Dari obrolan dan pengalaman itu, ia perlahan memahami denyut nadi dunia transportasi, kerasnya persaingan, tingginya biaya perawatan, serta pentingnya menjaga kepercayaan pelanggan. Setiap hari, Ahai menyaksikan sendiri lalu lintas di medan yang ramai. Ia melihat bagaimana orang-orang berjuang mencari kendaraan untuk bepergian, dan bagaimana jasa transportasi menjadi urat nadi masyarakat. Dari sanalah tumbuh sebuah gagasan besar. Bagaimana jika ia tidak hanya menjual suku cadang? Bagaimana jika ia terjun langsung ke dunia transportasi dan menghadirkan layanan yang benar-benar bisa diandalkan? Gagasan itu bukan tanpa risiko. Modalnya terbatas, pengalamannya di bidang transportasi hanya sebatas menjual spare part. Namun tekad seringkali lebih kuat dari keterbatasan. Dengan keberanian dan sedikit tabungan yang terkumpul dari usaha kecilnya, ia memutuskan untuk mencoba. Pada tanggal 22 Desember tahun 1989, sebuah langkah bersejarah diambil. Berdirilah sebuah perusahaan otobus baru dengan nama PT Raja Perdana Inti, atau yang kemudian lebih akrab disebut Rapi. Perusahaan ini lahir dengan sangat sederhana, hanya 2 unit bus yang melayani trayek Medan Pekanbaru pulang pergi. 2 bus yang bagi sebagian orang mungkin tampak kecil, tapi bagi Ahai adalah simbol dari keberanian, mimpi, dan doa untuk masa depan. Tak ada yang tahu bahwa dari 2 bus sederhana itulah, kelak tumbuh sebuah perusahaan besar yang melayani puluhan ribu penumpang setiap tahun. Dengan puluhan rute lintas Sumatera, inilah awal dari sebuah perjalanan panjang, sebuah kisah tentang bagaimana kerja keras, ketekunan, dan keberanian bisa mengubah seorang pedagang spare part menjadi pendiri perusahaan otobus besar. Kisah inilah yang akan kita telusuri. Dari bengkel kecil di Medan hingga menjadi raja jalanan Sumatera. Dari impian sederhana hingga kenyataan yang menginspirasi banyak orang. Inilah kisah PT Raja Perdana Inti. Sebelum nama besar Raja Perdana Inti lahir dan dikenal banyak orang. Kisahnya dimulai dari sebuah usaha sederhana di kota Medan, di sebuah sudut jalan yang ramai oleh aktivitas kendaraan. Seorang pria keturunan Tionghoa bernama Norman Dinata menghabiskan hari-harinya sebagai penjual spare part kendaraan. Toko kecilnya menjadi tempat persinggahan para sopir angkutan, mekanik, hingga pemilik bus yang setiap hari datang mencari komponen untuk memperbaiki kendaraan mereka. Dari balik etalase toko, Koh Ahai bukan hanya menjual barang, tetapi juga mendengarkan cerita. Ia mendengar keluhan sopir tentang sulitnya merawat mesin tua. Ia menyaksikan para mekanik berjuang membongkar dan memasang suku cadang dengan peralatan seadanya. Ia juga melihat bagaimana pemilik bus harus menanggung biaya besar untuk memastikan armadanya tetap bisa beroperasi. Semua itu memberi Koh Ahai pelajaran berharga. Ia memahami bahwa dunia transportasi darat bukan sekadar bisnis, melainkan dunia yang penuh tantangan, persaingan, dan juga peluang.
Kehidupan sebagai pedagang spare part tentu bukan hal yang mewah. Namun dari situlah ia belajar tentang arti kerja keras, kesabaran, dan keuletan. Setiap rupiah yang ia dapatkan bukanlah hasil instan, melainkan buah dari usaha tekun melayani pelanggan. Perlahan, usahanya mulai berkembang. Toko spare part miliknya makin dikenal. Dan ia berhasil menabung modal yang suatu hari akan menjadi bekal langkah besar berikutnya. Di balik kesibukan itu, ada satu hal yang selalu menarik perhatian Ko Ahai. Bus-bus yang hilir mudik di jalan lintas Sumatera, ia melihat betapa pentingnya peran bus bagi masyarakat. Dari Medan menuju Pekanbaru, dari Rengat hingga Palembang, jalur darat selalu dipenuhi orang-orang yang ingin berpindah tempat. Namun ia juga tahu, banyak penumpang yang masih kecewa dengan kondisi bus saat itu, armada yang kurang terawat, jadwal yang sering molor, hingga pelayanan yang kadang tidak memuaskan membuat masyarakat rindu akan pilihan yang lebih baik. Ko Ahai mulai berpikir, bagaimana jika dirinya tidak hanya berada di balik meja toko spare part? Bagaimana jika ia ikut menghadirkan bus yang benar-benar melayani masyarakat dengan baik? Bagaimana jika ia menciptakan perusahaan yang bisa dipercaya, dengan armada yang terawat, sopir yang ramah, dan jadwal yang pasti? Mimpi itu tentu saja tidak kecil. Banyak orang mungkin akan menganggapnya mustahil. Modalnya terbatas, pengalamannya dalam bisnis transportasi hampir tidak ada, dan persaingan begitu ketat. Tapi Ko Ahai memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada modal besar, ia memiliki pengalaman lapangan. Jaringan luas dengan sopir dan mekanik, serta tekad yang tidak mudah goyah. Impian besar yang lama terpendam akhirnya menemukan jalannya. Setelah bertahun-tahun berkecimpung di dunia spare part kendaraan, Norman Dinata atau Ko Ahai akhirnya berani mengambil keputusan bersejarah. Ia ingin meninggalkan zona nyaman sebagai pedagang dan mencoba membangun usaha baru di bidang transportasi. Keputusan ini bukan tanpa risiko. Modal yang dimilikinya terbatas. Persaingan dengan perusahaan otobus lain di Sumatera juga tidak bisa dianggap remeh. Tetapi tekad dan keyakinan membuatnya tetap melangkah. Perjuangan pada masa-masa awal sungguh tidak mudah. Ko Ahai harus mengurus hampir semua hal sendiri, mulai dari mengatur jadwal keberangkatan, mengawasi sopir dan kru, hingga memastikan bus dalam kondisi layak jalan. Setiap keberangkatan dari Medan menuju Pekanbaru menjadi momen berharga. Setiap kursi yang terisi memberikan semangat baru, setiap penumpang yang puas menjadi bukti bahwa langkah kecil ini berada di jalur yang benar. Dua bus itu berjuang menembus jalan lintas Sumatera yang panjang dan melelahkan. Menjadi saksi pertama dari sebuah mimpi besar yang sedang dibangun. Tak ada yang tahu masa depan. Tetapi satu hal pasti, dari dua bus sederhana itulah sebuah perusahaan lahir, bertumbuh, dan kelak menjadi salah satu perusahaan otobus ternama di Sumatera. PT Raja Perdana Inti resmi memulai perjalanannya, dan cerita panjang tentang keberanian serta kerja keras baru saja dimulai. Seiring berjalannya waktu, langkah kecil yang dimulai dengan 2 unit bus perlahan menunjukkan hasil. Masyarakat mulai mengenal nama Raja Perdana Inti, atau yang akrab disebut Rapi. Para penumpang yang merasakan pelayanan ramah dan ketepatan waktu mulai memberi rekomendasi dari mulut ke mulut. Ko Ahai sadar, inilah saat yang tepat untuk memperluas jangkauan. Pada pertengahan tahun 90-an, perusahaan mulai menambah trayek baru. Jalur Medan Rengat dan Medan Palembang menjadi rute berikutnya yang dibuka. Kedua jalur ini bukan sekadar penambahan, melainkan langkah strategis. Rengat adalah kota penting di Riau, sedangkan Palembang merupakan pintu gerbang Sumatera bagian selatan. Dengan masuk ke rute ini, Rapi berhasil menghubungkan wilayah bagian utara dan selatan dengan lebih baik. Ekspansi rute membawa tantangan baru. Jumlah armada harus ditambah, kru harus direkrut, dan operasional makin kompleks. Tetapi Ko Ahai tidak pernah kehilangan prinsip dasarnya, pelayanan sopan, ketepatan waktu, dan harga yang sesuai. Prinsip sederhana itu membuat Rapi berbeda dari banyak pesaingnya. Masyarakat mulai percaya, dan kepercayaan itulah yang menjadi modal paling berharga. Memasuki akhir 90-an hingga awal 2000-an, dunia transportasi darat di Sumatera mulai berubah. Penumpang tidak lagi hanya mencari sekadar transportasi murah, melainkan juga kenyamanan. Rapi merespons perubahan ini dengan langkah penting, modernisasi armada.
Bus-bus lama digantikan dengan armada berkaroseri modern yang lebih nyaman. Fasilitas mulai ditambahkan, kursi reclining yang bisa direbahkan, pendingin udara untuk perjalanan jauh, sistem hiburan sederhana, hingga layanan makan di perjalanan. Perubahan ini membuat pengalaman naik bus bersama Rappi terasa berbeda. Penumpang tidak lagi sekadar sampai ke tujuan, tetapi juga menikmati perjalanan. Selain itu, standar perawatan armada diperketat. Rappi tidak ingin ada kompromi dalam hal keamanan. Setiap bus menjalani pemeriksaan rutin, setiap suku cadang diganti tepat waktu, dan kru dilatih agar mengutamakan keselamatan. Langkah ini tidak hanya membangun reputasi, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya. Orang-orang tahu bahwa naik Rappi berarti perjalanan lebih aman dan nyaman. Ketika banyak perusahaan bus lain tumbang oleh persaingan, Rappi justru semakin kokoh. Perusahaan membangun pool dan kantor cabang di kota-kota strategis. Kantor pusat berada di Medan Amplas, Kota Medan, sementara cabang besar berdiri di Palembang, Sumatera Selatan. Dari sana, jaringan rute dikembangkan hingga melayani lebih dari 50 tujuan di lintas Sumatera. Setiap tahun, puluhan ribu penumpang mempercayakan perjalanannya kepada Rappi. Data menunjukkan jumlahnya mencapai sekitar 60.000 orang per tahun. Angka ini adalah bukti betapa besar kepercayaan masyarakat. Bukan hanya penumpang umum, tetapi juga pelajar, pekerja, hingga keluarga besar yang bepergian bersama. Rappi telah menjadi salah satu otobus andalan di Pulau Andalas. Seiring berjalannya waktu, Koh Ahai menyadari bahwa perusahaan tidak bisa hanya bertumpu pada satu orang. Dibutuhkan regenerasi dan manajemen yang lebih profesional agar Rappi bisa bertahan menghadapi persaingan. Maka masuklah sosok baru dalam jajaran manajemen, salah satunya adalah Benyamin Tarigan, yang kemudian tercatat sebagai direktur perusahaan. Di bawah kepemimpinan baru, arah perusahaan semakin jelas. Benyamin Tarigan berperan dalam memperkuat sistem manajemen, mengembangkan jaringan trayek, dan menjaga kualitas pelayanan. Jika Koh Ahai adalah sosok pendiri yang membangun fondasi dengan kerja keras dan keberanian, maka generasi penerus inilah yang memastikan fondasi itu tetap kokoh sekaligus relevan dengan zaman. Dunia transportasi tidak pernah statis. Rappi harus menghadapi berbagai tantangan, persaingan dengan perusahaan otobus besar lainnya. Hadirnya travel berbasis minibus yang menawarkan fleksibilitas, serta penerbangan murah yang mulai menarik penumpang jarak jauh. Semua itu adalah ujian berat bagi perusahaan bus. Namun, Rappi tidak menyerah. Perusahaan memilih untuk beradaptasi. Armada terus diperbarui, layanan terus ditingkatkan, dan promosi dilakukan agar tetap dekat dengan masyarakat. Mereka juga menjaga loyalitas pelanggan lama, karena pengalaman menunjukkan bahwa penumpang yang puas akan selalu kembali. Dengan strategi itu, Rappi tetap berdiri tegak di tengah gelombang perubahan. Hari ini, Rappi bukan lagi perusahaan kecil dengan 2 bus. Dari Medan hingga Palembang, dari Pekanbaru hingga kota-kota kecil di sepanjang lintas Sumatera, nama Rappi tetap dikenal. Setiap tahun, puluhan ribu penumpang masih memilihnya sebagai sahabat perjalanan. Lebih dari 50 tujuan aktif dilayani, dengan standar pelayanan yang konsisten. Armada tetap dijaga agar layak jalan, kru tetap diarahkan untuk sopan dan ramah, serta jadwal keberangkatan dijaga agar tepat waktu. Semua itu membuat Rappi bertahan sebagai salah satu pilihan utama masyarakat lintas Sumatera. Sejarah PT Raja Perdana Inti adalah cerminan tentang bagaimana mimpi sederhana bisa menjadi kenyataan besar. Dari seorang pedagang spare part di Medan, lahirlah sebuah perusahaan otobus yang mampu bersaing di jalur lintas Sumatera. Dari hanya 2 bus di tahun 1989, kini Rappi melayani puluhan ribu penumpang dan lebih dari 50 tujuan. Kisah ini mengajarkan bahwa keberanian mengambil langkah, kerja keras tanpa henti, dan kesetiaan pada prinsip sederhana bisa melahirkan sesuatu yang besar. Koh Ahai menunjukkan bahwa modal kecil bukan halangan jika disertai tekad yang kuat. Sementara generasi penerus seperti Benyamin Tarigan membuktikan bahwa regenerasi adalah kunci keberlanjutan. Rappi bukan sekadar nama perusahaan, melainkan simbol perjalanan panjang masyarakat Sumatera. Bus-busnya telah menjadi saksi bisu jutaan kisah, perantau yang pulang kampung, mahasiswa yang menuntut ilmu, pedagang yang mencari nafkah,
hingga keluarga yang bepergian bersama. Semua kisah itu melekat dalam sejarah panjang jalan lintas Sumatera. Dan kepada Anda yang mendengarkan kisah ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komentar, share, serta subscribe agar cerita inspiratif tentang dunia transportasi Indonesia bisa terus kita bagikan bersama. Karena setiap bus, setiap perusahaan, dan setiap perjalanan selalu menyimpan kisah yang layak dikenang. Inilah kisah Raja Perdana Inti, dari toko spare part kecil di Medan, menjadi raja jalanan lintas Sumatera. Baiklah Bis Gengs, sampai di sini video kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.